Terima kasih Bu Julita dari Tapanuli Utara yang jauh di sana tapi tetap dekat dalam persekutuan kita. Amin, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk doa untuk penyambutan firman dari Ibu Julita. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Ya, terima kasih puji Tuhan. Juga ada Opung juga di sana dari Tapanuli Utara juga yang ikut bersama-sama. Horas sehat selalu ya. Ya Opung ya Inang. Puji Tuhan. Terima kasih. Luar biasa. Pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih, memuji-muji nama Tuhan. Sangat luar biasa ya. Oke. Baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan dari Galatia pasal 4. Nah, ini bagus sekali pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sangat beruntung kita selalu diberikan kesehatan untuk bersama-sama bertekun, untuk terus memahami firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Ya, Galatia pasal 4. Ya, selamat pagi juga Cherry dari Cirebon. Puji Tuhan, salam sehat selalu di sana, saudara-saudara kita. Ya, Galatia pasal 4, saudara-saudaraku. Mari kita kembali membuka Alkitab kita. Galatia pasal 4, kita akan membaca dari, kita lihat lagi ayat mulai dari ayat 5. Kita akan baca sama-sama saudaraku, puji Tuhan. Ya, kita akan melihat perlahan-lahan saja firman Tuhan dari Galatia 4 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan sampai ayatnya yang ke-9 ya. Ya, siap Bapak Ibu Saudara? Saya membaca. Ya, Yesus diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jadi ini dipertanyakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, dan menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita sekarang mempunyai kesempatan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang kehendak Tuhan, sehingga kita tidak perlu harus menyia-nyiakan waktu dan hidup kita untuk sesuatu yang tidak berguna lagi. Amin. Nah, disinilah kita Bapak Ibu Saudaraku terus bertekun di dalam kebenaran, karena kita mau hidup kita terus diberkati oleh Tuhan dengan segala kebaikannya. Kita tidak mau rugi lagi dalam hidup kita ini.
Kita mau segala sesuatu yang kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia lagi. Ya, itu motivasi dasar yang kuat bagi kita untuk bertekun di dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan ini. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Sabtu ya, hari Sabtu pagi, saya sudah menjelaskan Bapak Ibu Saudaraku di episode yang ke-151, sekarang 152. Ya, saya sudah jelaskan hari Sabtu kemarin bahwa ketika peristiwa di Babel, di mana manusia berusaha untuk menolak kehendak Allah, tapi kehendak Allah tidak mungkin bisa digagalkan oleh manusia, maka akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada manusia yang berusaha untuk mendirikan tempat berhala, penyembahan kepada berhala, dan menolak kehendak Tuhan bagi mereka untuk tersebar atau menyebar ke seluruh penjuru bumi. Maka Bapak Ibu Saudara, bahasa mereka dikacau balaukan. Jadi tadinya bahasa manusia itu cuma satu, hanya satu. Tetapi dengan adanya hukuman yang Tuhan berikan kepada manusia pada peristiwa Babel, maka akhirnya manusia itu ya satu dengan yang lain dikatakan tidak saling mengerti lagi bahasanya, dan akhirnya itu membuat mereka berserak ke seluruh bumi. Dan terjadilah ya, dari situ muncullah suku-suku, berbagai macam suku-suku, dan juga akhirnya menjadi bangsa-bangsa. Jadi saat ini ratusan bangsa di dunia dengan segala macam budaya dan segala macam kebiasaan mereka, ya, dan cara-cara mereka untuk menyatakan bahwa mereka mengenal Tuhan, atau mungkin mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak percaya adanya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan Paulus di sini kepada jemaat Galatia pun, mereka juga sebelum mendengar berita kabar baik Injil kasih karunia keselamatan dari Rasul Paulus, mereka juga di dalam keadaan di mana mereka menyembah berhala. Bapak Ibu Saudara, ya, setiap suku-suku juga dengan segala budaya nenek moyang mereka, ya, mereka juga mempunyai cara-cara penyembahan yang bukan ditujukan kepada Yesus Kristus. Yaitu jelas sekali ya. Dan hanya bangsa Israel yang terus memuji Tuhan yang benar. Walaupun mereka juga sering terlibat dalam kejatuhan, mengikuti akhirnya bangsa-bangsa lain. Mereka jadi ikut menyembah berhala juga, itu orang-orang Israel. Ya. Jadi artinya sedemikian besarnya pengaruh daripada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan oleh suku-suku di seluruh penjuru dunia ini untuk memaksakan kehendak mereka supaya semua orang bisa mengikuti keinginan mereka, yaitu dengan mempercayai dan melakukan apa yang mereka ciptakan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya, coba kita lihat dulu di kitab Roma ya, di kitab Roma. Mari Bapak Ibu Saudaraku. Jadi apa yang dikatakan Paulus tadi kepada jemaat Galatia, mengapa kamu mau lagi mempercayakan diri kepada roh-roh dunia
yang lemah dan miskin ini, kata Paulus. Lemah dan miskin. Udah lemah, miskin lagi. Dan orang-orang mau mengikuti lagi yang seperti itu. Ya, padahal sekarang ini alangkah indahnya kalau manusia mengikuti pimpinan Roh Kudus. Amin. Karena dengan pimpinan Roh Kudus, pimpinan Tuhan, kita pasti akan menikmati kekayaan yang dinyatakan oleh Allah melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang melalui kasih karunia-Nya kita dapat menikmati segala berkat surgawi. Amin. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana roh-roh dunia yang miskin, kata Paulus, yang lemah dan miskin itu ya menjadi berkuasa atau mengendalikan kehidupan manusia di berbagai tempat, di berbagai bangsa, suku, dan sebagainya. Begini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di Roma pasal 1, ya, mulai kita baca mulai dari ayat 18 saja, ya, dari ayat 18. Jadi di situ judul perikopnya di Alkitab kita yang berbahasa Indonesia dikatakan hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita akan baca di sini di ayat 18 dikatakan sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dikatakan bahwa kelaliman, keberdosaan manusia itu di mana mereka sudah menciptakan pengetahuan yang keliru. Itu yang disebut dengan kegelapan, ya. Mereka menciptakan pengetahuan yang keliru, ya, dan membuat manusia menjadi gelap mata, ya. Mereka tidak bisa melihat terang Kristus saat ini karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, dan mereka menindas kebenaran, yaitu mereka berusaha menghentikan pemberitaan Injil kasih karunia Allah, ya. Dan dikatakan di ayat 19-nya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Tidak ada alasan manusia untuk mengatakan mereka tidak tahu tentang salib Kristus, kan? Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada alasan mereka untuk mengatakan tidak mengerti atau tidak bisa membaca Alkitab, ya. Bapak Ibu Saudara, di ayat 20 dikatakan sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau manusia itu sudah sedemikian terperosok jauh ke dalam perbuatan yang jahat, dia sudah menikmati kejahatan itu, dia merasa sudah nyaman, ya, kedagingannya itu sudah aman dan nyaman, sudah merasa puas di situ. Bapak Ibu Saudaraku, udah susah berubah, ya. Apapun yang dibilang kepadanya, yang disampaikan kepadanya, jadi namanya juga sudah mendarah daging, ya. Bapak Ibu Saudara, sudah mendarah daging, udah susah itu, ya. Dan mereka akan, kalau diminta untuk menerima perubahan yang dari Tuhan, ya, manusia itu biasanya akan selalu berdalih. Tapi Paulus mengatakan tidak bisa mereka berdalih. Kapan? Nanti kalau sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus di penghakiman, nggak bisa lagi berdalih, ya, karena jelas-jelas Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Amin Bapak Ibu Saudara, sudah memberikan firman dan kita bisa datang kepada pengetahuan akan kebenaran.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ayat 21 dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, artinya dapat mengenal Tuhan, kalau mereka mau, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah kita lihat bahwa memang kebiasaan-kebiasaan manusia yang diciptakan sendiri atas nama budaya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Atau pemerintah menyebutnya kearifan lokal. Gitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kita juga harus menghargai budaya itu. Amin. Ya, kita menghargai ya hasil karya manusia yang bisa barangkali dijadikan sebagai cara bagaimana bersosialisasi. Ya, kita menghargai itu Bapak Ibu Saudara. Tapi persoalannya adalah orang-orang saat ini mereka lebih mengutamakan itu, ya, daripada mereka mempercayai, mereka tidak membuka hati kepada karya Kristus di atas kayu salib. Masalahnya di situ Bapak Ibu Saudara. Ya. Sehingga secara tersembunyi dapat kita pahami bahwa sebenarnya hati manusia itu jauh dari Tuhan. Ya, jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kalau seandainya hanya sekedar misalnya manusia itu berkarya karena diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengatur bumi ini, mengatur dunia ini, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja manusia karena diberikan kemampuan untuk berpikir, maka banyak hal yang bisa dinikmati, diciptakan dengan karya-karya manusia, ya budaya-budaya dan sebagainya di alam semesta ini, bisa banyak hal yang bisa dirasakan bagus, indah, ya, tempat-tempat di mana orang bisa berwisata, ya, alam diperbaiki, dibangun sedemikian rupa dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa dirasakan untuk bermanfaat bagi kebaikan manusia, kehidupan manusia. Masalahnya adalah, Bapak Ibu Saudaraku, masalahnya adalah karena manusia tidak peduli dengan salib Kristus. Itu masalahnya. Ya, masalah terbesarnya di situ. Ya, jadi bukan soal bagaimana budaya-budaya daripada suku-suku bangsa di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya itu ya tetap dihargai. Ya, tetapi masalahnya adalah apakah mereka menghargai pengorbanan Kristus? Kalau mereka tidak menghormati dan menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, berarti mereka adalah penyembah berhala. Sungguh mereka adalah menjadi orang-orang yang dikuasai oleh roh-roh yang lemah dan yang miskin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa membedakan di sini dengan baik, ya, bahwa menghargai hasil karya manusia, ya barangkali itu adalah sesuatu yang pantas dilakukan, tetapi tidak menghargai karya Yesus Kristus di atas kayu salib, itu adalah merupakan kebodohan yang akan membawa manusia itu kepada kebinasaan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang disoroti oleh Rasul Paulus di sini kepada jemaat Galatia adalah karena mereka ingin ya lebih fokus lagi kepada hal-hal yang duniawi, padahal mereka sudah menerima kehidupan surgawi. Mereka berdalih, mereka dipengaruhi dan mereka digoda oleh orang-orang yang mengatasnamakan hasil karya tangan manusia dan ingin mengalihkan perhatian mereka dari hasil karya Allah, yaitu berita keselamatan dan kasih karunia yang
harus lebih utama diperhatikan oleh manusia saat ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan budaya itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti Yesus mengatakan kepada orang Israel, apa dikatakan? Sungguh pandai kamu memelihara adat istiadatmu supaya kamu dapat mengesampingkan firman Tuhan. Problemnya di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, problemnya, masalahnya di situ. Jadi manusia itu menyimpan sesuatu di dalam hatinya, ya, bahwa dia memiliki satu selera yang lebih tinggi kepada budaya daripada kepada pengenalan akan salib Kristus. Itu masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, di situ persoalannya. Makanya akhirnya manusia itu dengan segala kreativitas pikirannya, ya, akhirnya manusia itu menjadi, ya, penyembah berhala dan jatuh karena tidak ada yang menopang pikirannya untuk bisa tetap fokus kepada Tuhan, karena mereka lebih, ya, mengutamakan mencari pengetahuan, ya, terus berkarya mencari pengetahuan, tetapi mereka mengabaikan pengetahuan tentang kebenaran Kristus, kebenaran salib Kristus. Kejatuhannya di situ, Bapak Ibu Saudara. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang ke-22 dikatakan di situ, mereka berbuat seolah-olah penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Jadi kelihatan hebat, luar biasa, ya. Hebat di dalam penampilannya, sangat luar biasa, ya. Mereka akan mempromosikan itu semuanya di dalam media sosial yang sekarang ini viral dan seterusnya dan seterusnya, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka bukan memviralkan berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus sebagai prioritas mereka, tidak. Tapi mereka memprioritaskan, mereka ingin memviralkan hasil karya mereka tanpa ada hubungannya dengan karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan Paulus katakan itu adalah suatu keyakinan yang bodoh. Itu adalah kegelapan. Itu adalah pengetahuan yang keliru di hadapan Tuhan pada akhirnya. Walaupun kelihatannya adalah bagus-bagus dan luar biasa, bangga dengan hasil karya manusia, bangga dengan segala pembangunan yang dilakukan oleh manusia, ya, dengan segala ilmu yang sangat luar biasa, sepertinya memudahkan manusia itu untuk mencapai cita-citanya. Ya, bangga Bapak Ibu Saudara, hebat luar biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan sebenarnya itu adalah manifestasi daripada kebodohan manusia di hadapan Tuhan. Kenapa itu menjadi kebodohan di hadapan Tuhan? Karena mereka berpikir bahwa itulah puncak daripada kehidupan yang sebenarnya, tujuan hidup yang sebenarnya. Mereka berpikir dengan segala kemegahan-kemegahan itu, dengan segala hasil karya yang serba wah, yang sangat mengherankan, yang sangat menarik, ya, membuat orang lain terkagum-kagum. Mereka berpikir itulah tujuan daripada hidup yang benar dan telah mencapai apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dengarkan baik-baik supaya kita tidak ikut-ikutan dengan kebodohan dunia ini. Paulus katakan itu adalah suatu perbuatan, keadaan yang bodoh di hadapan Tuhan. Benar-benar tanpa menghargai hasil karya Yesus Kristus dan mengutamakannya. Dan bukan hanya sekedar percaya Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau hanya sekedar percaya Yesus, kemudian menolak pengetahuan yang benar tentang kasih karunia ini, tetap juga manusia itu akan digelapi oleh kebodohan yang diciptakan
sedemikian rupa mempesona, indah, luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa membedakan, memberikan pengertian kepada kita melalui firman-Nya, yang mana yang sesungguhnya terang di dalam Kristus Yesus, dan yang mana sebenarnya adalah keadaan yang menyaru, ya, atau yang dikatakan Paulus bahwa mereka menyamar seperti malaikat terang. Begitu indah, luar biasa. Mereka bisa menciptakan, ya, keheranan, tanda-tanda keheranan dan segala sesuatu yang bisa membuat manusia itu terpesona. Tapi Paulus katakan di balik semuanya itu ada roh-roh dunia yang lemah dan yang miskin mengendalikan kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, terkhusus Paulus sebenarnya di sini ingin mengatakan bahwa bangsa Israel lah yang telah menunjukkan kebodohan itu, ya, bangsa Israel lah yang telah menunjukkan kebodohan itu selama ribuan tahun, di mana mereka berpikir bahwa dengan memelihara hukum Taurat, mereka akan diterima sebagai umat Tuhan, tetapi mereka menolak Yesus Kristus. Itu adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan, kekeliruan yang sangat fatal, luar biasa, dan itulah puncak daripada kebodohan yang sudah mereka kumpulkan, yang sudah mereka bangun, seperti Menara Babel, yang mana mereka berusaha ingin hidup tanpa Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa ketaatan kepada Tuhan. Mereka ingin supaya apa yang mereka mau, ya, mereka berbangga di dalam perbuatan-perbuatan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita memberitakan Injil kasih karunia Allah, bahwa hanya melalui iman manusia diselamatkan, ya, begitu banyak orang yang menolak berita itu. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan perbuatan-perbuatanlah mereka akan diselamatkan. Karena mereka sudah kadung gitu ya, mereka sudah kadung, sudah terlanjur bahwa mereka berbangga di dalam setiap perbuatan-perbuatan mereka. Sudah mendapat pujian, sudah mendapat aplaus, sudah mendapat tepuk tangan, sudah mendapat, ya, segala macam hal yang bisa memuaskan hati mereka dari, ya, apa yang mereka tampilkan, dari apa yang mereka perbuat. Mereka sudah mendapat kepuasan-kepuasan, pujian-pujian dari manusia. Dan mereka berpikir bahwa itulah caranya mereka juga mengenal Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Paulus mengatakan di ayatnya, ayat berapa tadi? Ayatnya yang ke-23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Segala macam dibuat patung-patung untuk mereka akhirnya, ya, merasa bahwa itu adalah sesuatu yang amazing, yang sangat luar biasa. Ya, patung-patung yang tinggi-tinggi, ya, di satu tempat dibuat patung, di tempat lain juga dibuat patung, ya, yang menyerupai manusia, menyerupai binatang, hewan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, dan mereka mengasosiasikan atau menghubungkan prinsip-prinsip hidup mereka dengan patung-patung yang mereka dirikan itu. Bapak Ibu Saudaraku, halus sekali penipuan. Tipuan daripada iblis itu sangat halus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bukan firman Tuhan yang bisa, ya, memberikan penerang dan cahaya di dalam hati manusia, tidak akan bisa membedakannya yang mana kehendak Tuhan dan yang mana kehendak manusia. Bapak Ibu Saudara, ya. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan dengan pengetahuan akan kebenaran ini. Ya, saya sangat kagum dan sangat luar biasa bersyukur kepada Tuhan karena, ya, saya pribadi akhirnya berterima kasih kepada Tuhan, ada firman-Nya, ada Alkitab
yang bisa menerangi hati saya supaya saya tidak jatuh kepada ya keinginan-keinginan manusia yang mengutamakan hasil karya manusia lebih daripada hasil karya Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ya, bahwa manusia itu sudah merasa bahwa bangga dengan hasil karya buatan tangannya sendiri, boleh-boleh saja. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu akan menjadi salah dan keliru. Bahkan membuat patung Yesus pun, Bapak Ibu Saudaraku, itu menjadi sesuatu pada akhirnya, itu adalah menjadi sesuatu kekeliruan dan kesesatan yang besar. Kalau patungnya saja yang dipercayai, tetapi karya penyelamatan oleh darah Kristus tidak dipercayai sepenuhnya, ya. Dan itu merupakan suatu kegagalan total. Kegagalan yang besar seperti bangsa Israel. Mereka bangga dengan hukum Taurat mereka. Mereka bangga dengan sunat mereka. Mereka bangga dengan upacara-upacara keagamaan mereka. Mereka bangga dengan segala sesuatu pencapaian yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tapi mereka gagal menerima kebenaran tentang Yesus Kristus. Dan itu semuanya sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan akan Yesus Kristus oleh kasih karunia-Nya, di mana pengetahuan akan kebenaran adalah merupakan kerinduan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa ditawar lagi bahwa kita harus berubah terus, dibawa kepada seluruh pengetahuan akan kebenaran, supaya kita bisa membedakan bahwa di dunia ini dengan segala kepentingan dan segala perjuangan, kita tahu bahwa perjuangan kita yang paling utama adalah memberitahukan kasih Kristus, kasih Allah yang terbesar, yaitu salibnya kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi keliru kita ya menempatkan cita-cita kita di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, boleh kita meraih, ya, boleh kita bercita-cita segala sesuatu ini dan itu segala macam. Tapi kalau cita-cita kita itu telah menjauhkan kita dari kerinduan untuk mengenal kasih karunia Tuhan, kita sudah jatuh kepada penyembahan berhala secara halus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan firman Tuhan sangat luar biasa selalu mengingatkan kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus mau kita selalu beruntung di dalam kebenaran ini. Amin. Ya, Tuhan mau supaya kita selalu hidup dalam damai sejahtera-Nya. Tuhan mau supaya kita berjalan terus di dalam terang firman-Nya. Dan Tuhan mau supaya ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus suatu hari kelak, maka kita bukan orang-orang yang menyesali perjalanan hidup kita, tetapi kita menjadi orang-orang yang sangat bersyukur untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kita berjalan selaras dengan firman-Nya, maka sukacita tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah menjadi berubah menjadi kekecewaan, tetapi selamanya kita akan menikmati persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dan karena itu di ayatnya yang ke-24 dikatakan, karena itu apa? Karena manusia itu sudah berupaya untuk memaksakan kehendaknya sendiri tanpa mendengarkan firman Tuhan, ya, mengabaikan firman Tuhan, ya. Karena itu di ayat 24 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, ya, Tuhan tidak memaksa manusia itu untuk datang kepadanya. Tuhan katakan, ya silahkan saja. Kalau kamu tidak mau dinasehati, kamu tidak mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kamu mengeraskan hatimu, ya Tuhan bilang silahkan saja. Nanti juga ada waktunya akan diperhadapkan dengan di mana semua orang tidak bisa lagi berdalih, ya Bapak Ibu Saudara, karena ada hari penghakiman yang akan datang.
Tapi saudara-saudara dan saya, sebelum tiba hari penghakiman itu, kita sudah mengikuti jalur yang benar, di mana kita selalu setia kepada firman Tuhan, bertekun di dalam kebenaran. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini sangat luar biasa, saudaraku. Oleh karena, ya, dikatakan di ayatnya yang ke-20, 25, sebab mereka, ya, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, ya. Dan saudaraku, bagaimana kita tahu yang mana yang dusta dan yang mana yang kebenaran di dunia, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam pergaulan kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita tahu yang mana yang dusta, yang mana yang kebenaran, kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan kasih karunia Allah? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tidak mempunyai kemampuan untuk menyeleksi, ya, yang mana pengaruh buruk dan yang mana sebenarnya pengaruh yang positif di dalam Tuhan. Itu sebabnya, ya, tidak heran banyak orang yang mengaku percaya Yesus, ya, orang yang mengaku Kristen, ya, tidak ada ubahnya mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah di dalam cara hidup mereka. Enggak bisa mereka memberikan suatu contoh, tidak bisa mereka memberikan suatu keteladanan, sehingga dunia pun tidak bisa melihat cahaya kebenaran Yesus Kristus. Oleh karena orang yang mengaku percaya Yesus pun menggelapkan dunia ini dengan segala tindakan-tindakan mereka yang menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir bahwa lingkungan itu adalah berbelas kasihan kepada kita. Jangan pernah berpikir seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Hanya Tuhan Yesus yang berbelas kasihan kepada kita yang sesungguhnya. Ya, lingkungan di sekitar kita itu berbelas kasihan itu adalah dengan cara yang pura-pura, ya. Dan oleh karena mereka, Paulus katakan, tidak berpegang teguh kepada kebenaran di dalam Kristus Yesus, mereka ingin menggantikan dengan dusta, ya, bahwa manusia itu ingin, ya, mendapatkan pujian dari sesamanya. Manusia itu ingin dipandang bahwa dia orang yang berhasil, orang yang hebat, orang yang tercukupi dalam segala sesuatu. Dan manusia itu ingin supaya apa yang dicapainya mendapat pengakuan dari orang lain. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi tidak ada yang salah dari manusia yang berupaya untuk berkarya, ya, untuk memudahkan segala sesuatu, melancarkan segala sesuatu di dalam pembangunan, untuk bidang-bidang dalam kemakmuran, untuk manusia menjadi sejahtera. Tidak ada yang salah di situ. Tapi itu akan menjadi keliru dan di hadapan Allah menjadi sebuah kebodohan, ya. Itu adalah menjadi sebuah kemiskinan di hadapan Allah kalau manusia menganggap itu adalah tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya. Tujuan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, bukan untuk memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dari mana kita tahu? Yesus mengatakan, apa gunanya engkau mempunyai seisi dunia ini kalau jiwamu binasa? Amin. Jadi bahkan seluruh dunia ini tidak sebanding dengan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus jiwa kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia mau supaya kita mengenal Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Darahnya ditumpahkan mengampuni segala dosa kita, menebus hidup kita dari kesia-siaan, dan menempatkan kita sekarang di tempat yang mulia bersama dengan Kristus. Dan untuk selama-lamanya kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Amin. Sekarang kita mengetahui bahwa hidup kita sudah ada di tangan Tuhan. Hidup kita adalah saat ini sebagai anak-anak Allah
dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, anggota keluarganya, maka kita tahu bukan hanya sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan, selama-lamanya kita akan selalu bersama-sama dengan Dia. Kita kembali dari dunia ini, kita tahu bahwa kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan nyasar, kita tidak akan keliru di dalam menjalani kehidupan kita, karena kita tetap bertekun, mengetahui seluruh kehendak-Nya melalui firman-Nya, menerangi hati kita, pengetahuan yang clear, pengetahuan yang sangat jelas, membimbing kita kepada kebaikan yang telah Tuhan tetapkan menjadi sumber sukacita kita di dalam keluarga kita bersama. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Karena itu, ya, berbahagialah, bersukacitalah senantiasa kita, ya, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan dan kita mau terus hidup di dalamnya dan mengerti lebih dalam, lebih luas, lebih jauh, lebih tinggi, Bapak Ibu Saudaraku, panjang lebar, dengan mengerti dan belajar terus dari kebenaran firman-Nya, maka hati kita akan diterangi terus oleh firman Tuhan dan Roh Kudus akan memimpin hidup kita, sehingga kita tidak akan jatuh kepada dunia yang disebut lemah dan roh-roh yang miskin di hadapan Allah. Kita mempunyai kekayaan Kristus, kekayaan Allah di dalam pengetahuan akan kebenaran itu. Dan itu tidak bisa dihargai dengan materi, tidak bisa dihargai dengan uang, dan tidak bisa dihargai dengan hal-hal yang bersifat duniawi, Bapak Ibu Saudara, mahal. Karena darah Yesus yang menebus pengetahuan akan kebenaran itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Tetap bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Tetap yakin di dalam hati bahwa segala sesuatu akan kita lewati bersama dengan Kristus dan pertolongan Roh Kudus yang menghiburkan hati kita. Kita selalu bersemangat melakukan setiap pekerjaan kita apapun. Kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan akan terus memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Karena kami terus dapat bertekun di dalam kebenaran ini. Karena kami tahu kebenaran ini menjauhkan kami dari dusta. Kebenaran ini menjauhkan kami dari segala keinginan yang menyakiti hati Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, itu adalah kerinduan kami. Kami tahu begitu banyak hal juga yang kami butuhkan di dalam dunia, di mana kami berjuang untuk mempertahankan segala keberadaan kami untuk bisa tetap memuliakan Tuhan. Dan kami tahu sumbernya datang daripadamu. Karena itu, kami akan terus bertekun untuk memuliakan Engkau dan bertanggung jawab di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Karena ada Tuhan yang membimbing kami, yang menerangi hati kami, supaya kami tidak kecewa dengan dunia ini, tapi kami selalu bersyukur kepada Tuhan dan dikuatkan oleh firman-Mu. Terpuji Engkau Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara kami yang dengan rendah hati selalu bersedia bangun di pagi hari sebagai momentum prima bagi kami untuk hati kami terlebih dahulu diterangi oleh firman Tuhan, dan kami akan dengan sukacita melakukan segala sesuatu yang harus kami kerjakan hari ini dan esok dan seterusnya. Terima kasih, diberkati semua saudara kami yang ada di dalam ruangan Zoom meeting pada pagi hari ini, maupun yang mengikuti dari live streaming Facebook, maupun yang ada di YouTube. Semuanya diberkati oleh Tuhan dengan kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita jumpa besok pagi lagi. Shalom semuanya. Ya, shalom. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih Ibu. Tuhan memberkati semuanya ya. Ya, amin.